Selamat datang di video tugas akhir kami yang berjudul Perancangan Sistem Kualitas Daya serta Audit Energi di MSTP Undip Jepara, yang beranggotakan saya Imam Rahman Rafif, NIM 210601181120031 dengan judul sebagai berikut. Saya Reja Brantli Feran Vitarigan dengan NIM 210601181400132 dengan judul sebagai berikut. Saya Fakih Usman dengan NIM 210601118120011 dengan judul sebagai berikut. Simulasi ketidakseimbangan tegangan dan arus dilakukan pada software etap 12.6 menggunakan Unbalanced Load Flow Analysis. Simulasi dilakukan dalam dua kondisi, yaitu kondisi existing atau keadaan beban sesuai kondisi pengukuran dan kondisi approaching atau keadaan beban penuh. Standar yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini yaitu standar IEEE nomor 45 tahun 2002 dengan nilai ketidakseimbangan tegangan maksimum yaitu 3% dan standar ANSI C84.1 tahun 1995 dengan nilai ketidakseimbangan arus maksimum yaitu 5%. Dilakukan simulasi Unbalanced Load Flow Analysis pada software etap dengan single line diagram sebagai berikut. Berikut merupakan hasil perhitungan ketidakseimbangan tegangan dan arus pada kondisi existing menggunakan hasil simulasi software etap. Kemudian berikut merupakan hasil kondisi approaching. Terlihat bahwa hasil pemerataan beban dapat mengurangi ketidakseimbangan tegangan dan ketidakseimbangan arus. Berikut merupakan hasil daripada pemodelan single line diagram pada gedung MSTP Undip Jepara saat skenario pembebanan existing. Akan dijalankan run harmonic analysis untuk mengetahui nilai ITHD dan juga VTHD. Dapat terlihat sebagai contoh pada kabel SDP lantai 1 bernilai 15,74%. Hal ini menandakan nilai ITHD pada kabel SDP lantai 1 sudah melebihi standar IEEE 519 tahun 2014, yang mana seharusnya nilai ITHD maksimum pada kabel SDP lantai 1 bernilai 12%. Untuk nilai VTHD pada bus SDP lantai 1 0,95%. Selanjutnya akan dilakukan simulasi pemasangan filter pasif. Didapati nilai ITHD setelah mitigasi 9,44% dan nilai VTHD setelah mitigasi bernilai 0,78%. Hal ini menandakan setelah dilakukannya mitigasi terjadinya penurunan nilai ITHD dan juga VTHD. Berikut merupakan gelombang arus sebelum mitigasi, dan di sebelah kanan adalah gelombang arus setelah dilakukan mitigasi semakin mendekati sinusoidal murni. Berikut adalah grafik perbandingan daripada VTHD pada bus SDP lantai 1 hingga SDP lantai 3. Berikut adalah grafik perbandingan ITHD pada kabel SDP lantai 1 hingga kabel SDP lantai 3 sebelum dan setelah mitigasi. Berikut adalah grafik perbandingan arus sebelum dan setelah mitigasi. Berikut adalah perbandingan faktor daya sebelum dan setelah mitigasi. Berikut adalah perbandingan daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Sebagai contohnya pada SDP lantai 1 itu terjadi peningkatan daya aktif dikarenakan komponen resistor pada filter pasif. Dapat dilihat nilai daya reaktifnya sebelum dan setelah mitigasi mengalami penurunan. Hal ini karena komponen kapasitor pada filter pasif. Berikut merupakan tampilan awal database audit. Pada halaman IKE digunakan standar Permen SDM nomor 13 tahun 2012 sehingga gedung MSTP termasuk kategori konsumsi energi efisien dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada pas gedung MSTP mempunyai persentase pengguna energi signifikan tertinggi pada lampu TL neon. Selanjutnya, berikut merupakan data hasil survei peralatan yang digunakan untuk menghitung konsumsi energi kWh dan biaya listrik per tahun. Pada pengukuran load, didapatkan beberapa ruang yang masih belum sesuai standar SNI nomor 6197. Hal ini dikarenakan faktor umur lampu yang mati, serta pengaruh warna pada tembok dan plafon. Dari hasil audit energi yang telah dilakukan, didapatkan peluang hemat energi meliputi no atau low cost, medium cost, dan high cost, yang kemudian dijadikan dasar laporan rekomendasi penghematan.